Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang IP address dan subnetting. IP address adalah numerik unik yang diberikan ke setiap perangkat dalam jaringan supaya bisa saling berkomunikasi. Jenis IP address itu ada dua, IP versi 4 dan IP versi 6. Pada kesempatan kali ini, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang IP versi 4 atau Internet Protocol version 4. IP versi 4 memiliki 32 bit, ditulis dalam 4 oktet seperti x, dan .x. Contoh IP-nya adalah 192.168.1.1. Formatnya dimulai dari angka 0 sampai 255. Contohnya, IP public digunakan untuk identifikasi perangkat di seluruh internet global, seperti 8.8.8.8. IP privat digunakan secara lokal di dalam jaringan rumah maupun kantor untuk komunikasi antar perangkat di dalam jaringan yang sama. Contohnya seperti IP 192.168.0.1, seperti 10.0.0.1, 172.168.0.1. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama adalah di sini terdapat IP 192.168.1.1/24. Di sini /24 merupakan prefix, yaitu total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP, itu ada rumusnya, yaitu 32 dikurangi prefix. 32 didapat dari ini, 32 bit. Kemudian dikurangi 24 sama dengan 8. 2 pangkat 8 sama dengan 256. 256 itu adalah dimulai dari 0 hingga 255. Subnet mask. Cisco tersendiri menggunakan subnet mask. Cara mencari subnet mask yaitu adalah 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Ini bisa ditulis seperti ini. 255.255.255.0. Untuk mencari IP network adalah IP awal. IP awal dari ini adalah 0. Dimulai dari 0, maka di sini ditulis 0. Sedangkan IP broadcast adalah IP terakhir atau IP akhir, berarti adalah 255. Sedangkan untuk mencari IP range adalah IP sesudah IP network dan sebelum IP broadcast, maka IP range adalah 1 sampai 254. Nomor 2 yaitu ada IP 172.168.5.1/26. Di sini kita akan mencari total 32 dengan rumus 32 dikurangi prefix 32 dikurangi 26 sama dengan 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. 64 adalah total IP. Kemudian subnet mask yaitu 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Kita tulis 255.255.192. Kemudian kita akan mencari IP network. IP network kita tulis 0. Kemudian IP broadcast adalah total IP 64 dikurangi 1. Hasilnya adalah 63. Kemudian IP range yaitu IP setelah IP network dan sebelum IP broadcast, yaitu 1 sampai 62. Harus ingat ya, IP network pasti hasilnya adalah genap, sedangkan IP broadcast pasti hasilnya adalah ganjil. IP network dan IP broadcast tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai adalah IP range. Teman-teman, apakah kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, saya akan memberikan contoh soal lagi dan pembahasannya. Akan lanjut pada soal yang ketiga, mencari total IP, yaitu
32 dikurangi prefix, prefixnya adalah 27, maka 32 dikurangi 27 sama dengan 5. 2 pangkat 5 sama dengan adalah 32. Subnet mask adalah 256 dikurangi 32 sama dengan 224. IP networknya adalah 0. Kemudian IP broadcast-nya adalah 31. Teman-teman bisa dilihat bahwa untuk slice 27 itu bisanya dari 0 sampai 31. Sedangkan pada soalnya bisa kita lihat ini adalah 50. Ya teman-teman, bahwa 50 itu tidak ada dari IP network dan IP broadcast-nya. Karena slice 27 itu hanya bisa dari 32 saja IP yang bisa dipakai. Teman-teman, ada yang namanya blok subnet. Blok subnet sendiri adalah untuk lanjutannya. Sedangkan di sini, misalkan blok subnet pertama dari 0 sampai 32. IP broadcast-nya adalah 32 ditambah 32 adalah 64. 64 dikurangi 1 adalah 63. Bahwa 50 di sini sudah masuk ke blok subnet yang kedua. Itu ya teman-teman yang namanya blok subnet. Misal teman-teman ingin mengganti soalnya dari 50 menjadi 70, maka kita akan mencari blok subnet yang ketiga, 64. Kemudian 64 ditambah 32 adalah 96. 96 dikurangi 1 adalah 95 untuk IP broadcast-nya. Ini adalah blok subnet yang ketiga. Adalah untuk blok subnet yang ketiga adalah 64 dan 95. Blok subnet yang pertama dengan blok subnet yang kedua ini tidak bisa saling berkomunikasi. Misal ada komputer A dengan IP titik 10 dengan IP titik 30, maka tidak bisa berkomunikasi karena berbeda blok subnet ya teman-teman. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang IP. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang IP address dan subnetting. Di sini kita akan membahas tentang IP public dan IP privat. IP public adalah alamat IP yang dapat diakses dari internet ataupun publik. IP public bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Misal bisa diakses di rumah, di sekolah, di kantor, maupun di mana saja. Contoh IP public, contohnya adalah seperti facebook.com dengan IP 10, 10, 10, 10. IP ini bisa diakses oleh siapa saja atau bisa diakses secara publik. Ada juga seperti google.com dengan IP 888. Ini bisa diakses oleh siapapun. Sedangkan IP privat seperti namanya adalah alamat IP yang digunakan hanya di dalam jaringan lokal, LAN, dan tidak routable ke internet. Artinya alamat ini tidak unik di internet, banyak jaringan bisa pakai link yang sama. Ini hanya bisa diakses oleh satu device saja. Contohnya seperti IP 192.168.10.1. Bisa diakses oleh satu device saja. Teman-teman, ini adalah sekilas tentang pembahasan IP public dan IP privat. Cisco terlebih dahulu. Teman-teman bisa pilih device, kemudian kita pilih PC-nya. Dua PC saja cukup. Lalu kita masuk ke network device. Kita pilih switch yang 2950. Kita pilih switch, lalu kita konekkan PC 2 ke switch dan PC 3 ke switch.
dengan kabel automatically cross connection tipe. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi IP address-nya. Kita klik PC. Kita klik PC yang pertama. Lalu ke menu desktop, pilih IP configuration. Kita masukkan alamat IP-nya, yaitu 10.10.10.10. Dan untuk subnet mask-nya yaitu 255, 255, 255, 224. Kemudian kita X. Lalu yang PC berikutnya, kita juga masukkan alamat IP address-nya. Klik desktop, pilih IP configuration. Masukkan alamat IP-nya, yaitu 10.10.10.11, subnet mask 255, 255, 255, 224. Kita X. Setelah konfigurasi IP address pada kedua PC ini bisa saling berkomunikasi. Teman-teman bisa mengeceknya dengan klik 2 kali pada PC 0. Kemudian kita ke command prompt, ketikkan ping 10.10.10.11 untuk mengeping ke PC yang PC 1. Kemudian kita enter. Ini adalah tandanya berhasil, yaitu TTL. Kalau tandanya tidak berhasil, kita bisa ganti terlebih dahulu IP yang berada di PC 1. Kita ganti 12. Dan exit. Kita masuk lagi ke PC 0, ke command prompt, lalu kita ping lagi. Bentar. Nah, ini adalah tandanya tidak berhasil, yaitu request timeout. Itu untuk yang gagalnya. Untuk mengecek apakah kedua PC tersebut bisa saling terhubung, teman-teman bisa melalui command prompt seperti tadi. Kita klik 2 kali pada PC, kemudian kita masuk ke desktop dan ke command prompt. Ada juga cara lain, yaitu kita bisa menggunakan tanda ini. Kita klik, lalu kita taruh pada PC 0 dan taruh pada PC 1. Jika tandanya successful, berarti itu sudah berhasil dan bisa saling berkomunikasi antar PC. Contoh yang kedua, ini kita akan menggunakan box subnet yang berbeda. Pertama, kita masukkan switch terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan PC-nya. Lalu kita sambungkan dengan kabel. Nah, kita konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu pada PC 2. Kita klik desktop, IP configuration, dan kita masukkan IP-nya 10.10.10.3, 255, 255, 224. Untuk yang
PC ketiga, kita lakukan hal yang sama seperti PC sebelumnya. Masuk ke desktop, kemudian IP configuration 10, 10, 10, 34. Begitupun PC yang keempat. Sekarang kita cek apakah PC tersebut bisa saling terhubung dan berkomunikasi. PC 2 ke PC 3 terlebih dahulu. Nah, di sini PC-nya sudah saling terhubung dan bisa saling berkomunikasi. Teman, selanjutnya kita akan membahas tentang praktik router. Kita pilih saja pada network device. Saya akan menggunakan router yang paling kanan, tetapi teman-teman bisa bebas menggunakan router mana yang ingin kalian gunakan. Kemudian kita taruh pada tengah, kita sambungkan kabel net, switch ke router. Kemudian switch yang kedua ke router juga. Teman-teman, di sini memang tidak akan terlihat FA berapa, maka jika kalian ingin melihatnya, kalian bisa ke menu Option, Preference, centang pada Always Show Port Labels in Logical Workspace, dan kalian silang. Sini sudah kelihatan ini FA berapa dan ini FA berapa. Untuk FA ini adalah namanya interface. Kita akan mengkonfigurasi ini, teman-teman. Karena PC-PC tersebut sudah berbeda router, maka kita membutuhkan yang namanya router. Router tersebut berfungsi untuk menghubungkan device-device yang berbeda blok subnet. Kemudian kita masuk ke router, ke menu config. Di sini FA ini belum menyala. Tanda belum menyala adalah masih berwarna merah. Ketika kita on-kan, maka kabel tersebut akan tidak berwarna merah. Untuk IP address pada host Ethernet 0 bisa kita ketikkan 10.10.10.1. Kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.224. Dan kemudian pada FA01 ini tanda on belum menyala, maka kita nyalakan. Untuk IP address-nya adalah 10.10.10.33, dan ini subnet mask adalah 255.255.255.224. Nah, di sini kabelnya sudah tidak berwarna merah lagi. IP yang telah kita ketikkan tadi adalah IP gateway. Jadi setiap komputer maupun PC memiliki IP gateway yang kita ketikkan. Pada PC 0, kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Pada default gateway, kita ketikkan default gateway-nya adalah 10.10.10.1. Begitupun ke PC 1. Sedangkan untuk PC 2, PC 3, dan PC 4, gateway-nya adalah
10.10.10.33. Karena tadi salah, kita ganti menjadi 34. Oh iya, di sini bisa 34, kita ganti terlebih dahulu menjadi 35. Dan di sini kita ganti IP-nya menjadi 36. Baru yang divisi 2 kita ganti menjadi 30.4. Kita cek konfigurasinya, PC 0 ke PC 1, kemudian dari ini sudah sampai sini, berarti kita sudah berhasil.